Terkait coding saya memang masih sangat baru ya, tapi mungkin bisa konfirmasi bahwa coding yang level tadi yang termasuk unplug coding ya, itu bisa diterapkan di kelas-kelas bawah di tingkat dasar. Sepertinya begitu ya, Mbak ya. Baik di Iya. berbagai mata pelajaran matematika maupun pelajaran PAI juga bisa sepertinya ini. Demikian yang saya dapat tangkap, Mbak. Terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih karena sudah menyampaikan hasil dari diskusi pada malam hari ini bahwa coding ini bisa diterapkan di semua pembelajaran, di semua mata pelajaran termasuk pelajaran PAI ya, Bapak. Jadi coding ini bisa menjadi tools untuk bagaimana cara menerapkan coding di mata pelajaran PAI seperti itu. Saya izin membacakan pertanyaan dari kolom chat dari Ibu Heriana. Bagaimana cara memberi perintah coding agar bisa terbaca? Apa harus memenuhi grammar, misal harus SPOK? Begitu ya, Bapak Edwin pertanyaannya. Ini kalau kita coding secara langsung ya, maksudnya coding itu kita langsung pakai buka di Python, di Java, atau di aplikasi pemrograman itu tidak hanya SPOK, tapi harus sesuai dengan sintak atau perintah-perintah yang ada di codingnya tadi, Bapak Ibu ya. Jadi misal kayak HTML nanti ada urutan ya, awalnya apa, terus untuk ukuran size itu bagaimana, bahkan warna pun kita nulis secara teks atau bahkan kode warnanya begitu. Itu kalau kita murni coding yang pakai bahasa pemrograman. Tapi kalau kita membahas coding yang pakai AI, ya setidaknya pakai bahasa Indonesia yang juga orang lain bisa memahami dengan jelas. Tapi tidak harus kata-kata ataupun kalimatnya baku yang rapi kayak bahasa Indonesia, tidak harus. Itu kalau kita pakai yang tadi saya demokan terakhir kan, saya mengcoding tapi tidak langsung. Yang melakukan codingnya si Claude AI-nya. Saya hanya nyuruh Claude untuk membikinkan codingan dengan logika yang saya miliki. Nah ini saya tertarik ya, misalnya kayak Pak Arifin tadi ya. Kira-kira kan berarti kan kita bisa bayangkan begini. Kalau di anak-anak yang masih dasar ya, kelas-kelas kecil, mata pelajaran PAI, unplug coding atau coding tanpa perangkat yang bagaimana yang bisa kita terapkan untuk anak-anak tersebut. Maka bisa ya, kalau tadi bisa ada huruf yang gabung sama warna, maka bayangan saya ini ada huruf hijaiyah yang terasosiasikan dengan warna tertentu. Terus nanti dibikin jadi permainan kode, itu satu. Bisa juga unplug coding lainnya yang dia tuh membuat peta besar begitu, terus melewati huruf-huruf hijaiyah, terus kalau dia melewati semua hurufnya, kira-kira ini surat sama ayat berapa? Itu juga bisa ya begitu ya. Itu kalau yang unplug coding. Tapi kalau mau masuk ke plug coding ya, ke apa itu yang kita berbasis perangkat ya. Dulu itu waktu saya kuliah, Pak Arifin ya, itu waktu itu sangat jarang aplikasi Quran digital kan begitu. Nah, aplikasi Quran digital itu sebenarnya juga merupakan hasil output dari coding. Nah, mungkin itu juga bisa jadi semacam proyek ya bagi anak-anak yang kelas atas, entah itu SMP, entah itu SMA. Bagaimana mereka bisa menggabungkan misal data-data ayat di Excel ataupun di Microsoft PowerPoint begitu ya, atau apa begitu, atau dia coding pakai Java atau bikin website yang kalau tombolnya diklik, nah, dia membunyikan suara ayatnya atau suratnya. Itu juga bisa itu ya kalau dibikin sebagai coding ya. Atau bahkan jadi game ya. Kira-kira kalau apa bacaan idgham itu huruf apa saja yang dipengaruhi ya. Terus dia muncul pilihannya. Muncul model kayak tadi kura-kura atau kodok tadi itu juga bisa ya dibikin sebagai proyek untuk game agama. Dan menurut saya menantang ya. Kalau matematika kan jelas bisa jadi kuis, tapi bagaimana kita berkreasi agama jadi kuis. Nah, kalau bingung kita bisa tanya pada AI juga, bisa ChatGPT, bisa Gemini AI. Saya mau bikin kuis soal agama untuk yang begini. Kira-kira bagaimana saja bentuk permainan untuk kuisnya. Nah, terus baru kita pikirkan codingnya. Begitu mungkin Pak Arifin. Sekalian ya, jadi menjawab yang Bapak atau Bu Ariana dari Medion tadi, SPOK sekaligus contohnya pakai Pak Arifin. Ini ada Bapak Aristantio SPD.
ingin bertanya, bagaimana cara mengintegrasikan coding dan AI dengan mata pelajaran lain seperti matematika dan kimia? Soalnya saya mengajar kedua mapel di atas. Baik, saya persilahkan Bapak Atwin untuk memberikan jawaban. Baik, Pak Aristanto. Sebenarnya pertanyaan Pak Aris ini juga bisa kita lomparkan ke AI ya untuk mencari tahu jawabannya. Tapi sementara ini saya pakai natural intelligence saya ya. Kalau terkait matematika tadi sudah saya demokan. Kuramatika itu kan permainan game kura-kura nyampe daratan dengan matematika begitu ya. Kalau kimia, dari pertanyaan barusan ini saya juga terpantik ya. Di kimia ini kan kita belajar elemen-elemen kimia itu kan juga belajar ya. Misalnya H2 plus O jadinya air. Nah, itu kayaknya bisa di coding itu ya. Kalau hanya dua, O-nya satu, dia jadi apa? Kalau ternyata C-nya satu, hanya empat, dia jadi apa? Kalau apa RNHCOH misalnya yang paling panjang begitu ya, itu kan kita bisa membuat semacam aplikasi agar ketika anak itu mencoba menggabungkan hubungan elemen, dia menghasilkan bacaan kimianya bagaimana, dan itu kira-kira wujud barangnya apa gitu ya. Misal Na1 ketemu Cl1, oh jadilah natrium klorida, jadilah garam dapur. Itu kan itu kok bayangan saya juga menarik Pak ya. Itu bisa jadi semacam kuis begitu ya. Atau kalau unplug coding ya berarti dibikin semacam apa ya, kayak permainan catur begitu ya. Tapi pion-pionnya itu adalah berbagai macam elemen tadi. Elemen mana yang bisa mengalahkan yang mana. Misalnya besi itu bisa dikalahkan dengan air karena akan berkarat. Nah, itu kan juga menarik ya. Tapi ini masih sejauh jawaban spontan saya. Tapi kalau pertanyaan Bapak mau dilemparkan ke AI, kita tanya ChatGPT, saya ingin mengintegrasikan coding untuk mapel kimia. Kira-kira aplikasi atau permainan apa yang bisa saya hasilkan untuk kimia bab apa? Itu dia akan bisa memberikan contoh-contoh, Pak. Insya Allah seperti itu. Begitu, Pak Aristanto. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Ini ada satu lagi pertanyaan Bapak. Saya bacakan ya. Assalamualaikum, dari Ibu Afri Netria SPD. Saya mau menanyakan bagaimana menerapkan coding dan AI ini di mapel Al-Quran Hadis dan SKI. Begitu Bapak. Silakan Bapak Atri. Oke. Saya rasa secara umum sama, Bu. Ya, jadi kita bisa eh, mencari ide pun di AI-nya ya. Ini coba saya ambilkan contoh. Misalnya begini. Ketika Ibu tadi bertanya, saya coba salin pertanyaan Ibu dari kolom chat Zoom, saya lemparkan ke AI, ya kan ini Ibu bertanya ini ya, terus dia jawab nih, bahkan salamnya dijawab ya sama AI-nya, Waalaikumsalam begitu. Terus dia mencoba membikinkan aplikasi interaktif tentang aplikasi kuis hadis, Quran hadis menggunakan Python, dia pakai bahasa Python ya. Atau bisa juga menggunakan ini AI untuk membuat soal-soal latihan berdasarkan tingkat kesulitan, analisis tajwid dari bacaan Al-Quran, penjelasan tafsir yang sesuai dengan kemampuan siswa, ya. Timeline interaktif untuk belajar sejarah siswa, dan sebagainya. Oke, ini coba saya minta dia bikinkan sebuah website untuk belajar hadis. Isi dan bentuk terserah kamu. Ini saya coba ngawur dulu ya, Bapak Ibu. Nah, harusnya kan kita ada targetnya, misal belajar Quran untuk apa, hadis untuk apa. Nah, tapi ini saya minta dia untuk bikinkan website. Jadi dia mengcoding website. Nah, ini sedang tampil di layar, dia sambil kita bicara, dia melakukan coding, mengetik kode. Ini yang saya sebut tadi. Jangankan SPOK, bahasa kodenya ini harus sama persis. Salah titik dua titik koma itu juga jadi soal kalau coding ya. Nah, ini dia membikinkan website, bahkan mengutip beberapa Arab terjemahan ya dan sebagainya ini. Oke, ini dia masih coding. Nanti kalau udah selesai, nah ini dia jadi semacam ini, Bapak Ibu sekalian.
Jadi dia membuat yang namanya website ini ya. Nah, website ini bisa kita publish, terus kita share atau kita bagikan. Ada kuis, nggak tahu kuisnya kalau diklik bagaimana itu ya. Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, dia bisa kita minta untuk membuat, atau kita tanya ya, jadi pertanyaan dari Ibu Afri, Netria tadi itu ya, bisa kita lemparkan ke AI-nya untuk memberikan kita ide ya. Tapi sebagaimana yang tadi saya dialogkan dengan Pak Rogi juga, jangan sampai kita sendiri bergantung dengan AI untuk memberikan ide-ide ya. Jadi jangan pakai AI untuk menggantikan apa ya bahasanya ya, kecerdasan natural kita. Fungsikan AI untuk membantu kita mengurusi hal yang sifatnya rutin ya, yang itu sifatnya rutinitas ya, yang itu bisa mempercepat kayak nulis kodenya, terus bikin sesuatu itu bagus ya, tapi jangan menggantikan proses berpikir. Kurang lebih begitu, Ibu.